Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Faizal Ahmad Akbar, program studi pendidikan agama Islam semester 6 Lokal D. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Islam dan budaya lokal. Salah satunya yang akan saya bahas yaitu adalah tentang nilai-nilai universal yang terdapat dalam budaya lokal, yaitu tauhid, keadilan, dan juga kemaslahatan. Yang mana tauhid ini tidak asing lagi di telinga kita, teman-teman. Tauhid ini adalah keyakinan kita terhadap sesuatu hal. Salah satunya dalam segi agama itu adalah tauhid ini adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Tuhan kita. Nah, nilai ini itu ada dalam budaya lokal, teman-teman. Salah satunya adalah tradisi atau budaya selamatan. Yang mana kita tahu selamatan atau doa rasa syukur ini adalah bentuk dari rasa syukur kita, bentuk dari kebahagiaan kita akan suatu hal yang terjadi atau akan suatu hal yang kita capai. Contohnya selamatan akan lahirnya anggota baru, anggota keluarga baru, selamatan akan hasil panen yang bagus, selamatan akan hasil yang dicapai salah satu keluarga dan sebagainya. Itu salah satu atau bentuk dari selamatan atau doa. Nah, di dalamnya sekarang selamatan itu memiliki nilai tauhid, teman-teman. Kenapa dikatakan begitu? Karena mereka dalam acara selamatan, acara doa itu, mereka bersyukur, mereka yakin bahwasanya hasil itu adalah pemberian dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada nilai tauhid, teman-teman. Jadi, nilai tauhid ini bukan hanya dalam agama saja, tapi nilai tauhid ini ada juga dalam tradisi atau budaya lokal kita. Nah, bukan hanya tauhid, teman-teman. Nilai yang ada dalam budaya lokal kita yang selanjutnya adalah keadilan. Bisa kita lihat dalam nilai-nilai adat istiadat yang ada dalam setiap provinsi, setiap daerah di Indonesia, itu pasti di dalamnya menganut akan nilai keadilan. Baik itu tentang bagaimana hukum kalau orang melanggar adat istiadat, baik itu bagaimana nilai-nilai jika melakukan sesuatu yang salah dan sebagainya, pasti di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan. Tapi memang ada sebagian kecil orang, walaupun di dalam nilai-nilai atau tradisi tersebut ada nilai keadilan, sebagian kecil orang tidak menggunakannya. Sebagian kecil, tapi sebagian besar itu menggunakan nilai-nilai tersebut. Kemudian ada nilai kemaslahatan. Tentu saja kita lihat budaya lokal, tradisi-tradisi kita yang kita lihat sekarang. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, pasti mereka melakukan budaya itu, tradisi itu salah satu tujuannya adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri. Mereka yang melakukan, efeknya mereka yang dapatkan. Kalau kita lihat di dalamnya, itu ada nilai kemaslahatan. Nah, kemudian teman-teman, materi selanjutnya itu adalah tentang pelestarian budaya lokal di era modern, teman-teman. Pelestarian budaya lokal di era modern. Kita tidak bisa menafikan kemajuan era dari zaman dulu ke zaman sekarang. Salah satunya kemajuan era ini itu sangat maju di bidang teknologi. Yang mana salah satu contohnya adalah ketika dulu orang-orang ingin mendapatkan kabar mengenai suatu hal, mereka menggunakan yang namanya koran. Tapi zaman sekarang, teman-teman, bukan hanya dengan koran saja kita bisa melakukan atau mendapatkan informasi tentang suatu hal, melainkan dengan platform yang sudah ada sekarang, yang mana itu didapatkan karena era modern sekarang. Yang mana era modern atau kemajuan teknologi itu bisa melestarikan budaya kita, budaya lokal. Salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah dengan kita mendokumentasikan budaya lokal kita. Kemudian kita bisa menyebarkannya. Kita bisa mengatakan di situ bahwasanya ini budaya lokal dari daerah ini, sehingga budaya itu tidak mati hanya di daerah itu, sehingga orang-orang di daerah lain mengetahui, oh,
kalau ada tradisi atau budaya seperti ini di daerah-daerah lain. Sehingga budaya atau tradisi lokal itu tidak hanya diketahui oleh orang-orang itu saja, tapi orang-orang luar juga mengetahui tentang budaya lokal atau tradisi lokal yang kita anut atau kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah kontroversi atau fatwa tentang tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan Islam, teman-teman. Tidak bisa kita pungkiri, teman-teman, sebelum Islam datang di Indonesia nih, sebelum Islam datang di Indonesia, budaya dan tradisi Indonesia itu sudah ada sejak lama. Jadi bukan karena Islam, tapi emang karena di Indonesianya sudah ada tradisi dan budaya lokal. Sehingga Islam masuk, Islam mengadopsi tradisi dan budaya lokal tersebut untuk disebarluaskan. Nah, banyak tradisi atau budaya lokal yang kontroversi nih, teman-teman. Kontroversi karena tradisi atau budaya ini banyak yang menganggapnya bertentangan dengan agama Islam, teman-teman. Ya, memang banyak tradisi atau budaya lokal yang kita lihat itu sejalan dengan agama Islam, tapi ada juga yang bertentangan. Yang salah satunya bertentangan adalah tradisi menyembah pohon. Itu bertentangan sekali dengan Islam, yang mana di dalam Islam itu kita hanya boleh menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti pohon dan sebagainya, itu salah, itu bertentangan. Tapi ada yang kontroversi, di dalamnya bagus tapi dianggap masyarakat itu tidak boleh. Salah satunya adalah tahlilan. Tahlilan kalau kita lihat di dalamnya itu adalah nilai-nilai agama, zikir di dalamnya, sholawat di dalamnya dan sebagainya, itu bagus semua. Tetapi kenapa kontroversi? Karena dalam ajaran Islam tahlilan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Bisa kita lihat, teman-teman, di negeri-negeri lain, kita tidak pernah mendengar bahwasanya tahlilan itu ada di negeri lain. Kita tidak pernah mendengar tahlilan itu ada di negeri Arab dan sebagainya. Tapi tahlilan itu ada di Indonesia. Nah, itu tradisi di Indonesia, tahlilan. Nah, bukan hanya tahlilan, teman-teman, yang dianggap kontroversi. Yang selanjutnya adalah Maulid Nabi SAW. Ini juga kontroversi, teman-teman. Kenapa kontroversi? Karena perayaan Maulid Nabi SAW ini tidak ada dalilnya yang pasti dianjurkannya melakukan ini. Tidak ada dalil yang menguatkan kita melakukan ini. Tetapi di dalamnya Maulid Nabi SAW ini acaranya adalah bersyukur akan kelahiran Nabi kita. Makanya ini dianggap kontroversi karena dilakukannya, apa yang dilakukan dalam acara Maulid Nabi ini bagus, tetapi tidak ada dalil yang menguatkan tentang kegiatan itu dilakukan. Selanjutnya bukan Maulid Nabi saja, tetapi juga ziarah ke makam para wali. Ziarah itu boleh, teman-teman. Tetapi yang tidak boleh itu adalah meminta sesuatu kepada kuburan. Kenapa kontroversi? Karena kebanyakan ziarah ke makam itu banyak yang melakukannya dengan salah, sehingga kontroversi nih, apakah boleh ataukah tidak menziarah ke makam para wali. Karena kebanyakan orang yang ziarah ke situ meminta kepada kuburan, sehingga menjadi kontroversi. Nah, selanjutnya itu adalah tradisi tabur. Yang mana tradisi tabur ini adalah salah satu tradisi di suatu daerah. Nah, di sini tradisi tersebut dianggap kontroversi karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Tetapi masih banyak yang melakukan, sehingga itu menjadi kontroversi. Itu beberapa tradisi atau budaya lokal yang dianggap kontroversi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran pendidikan Islam dalam melestarikan budaya lokal. Peran pendidikan Islam dalam melestarikan budaya lokal ini itu saya katakan cukup besar, karena peran pendidikan Islam dalam melestarikan budaya lokal ini, budaya lokal itu tersebar
itu juga karena budaya Islam. Budaya Islam tersebar itu juga karena budaya lokal. Contohnya, Islam tersebar karena budaya lokal, karena pada saat Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, mereka menggunakan budaya lokal, tradisi lokal, yaitu salah satunya bidang seni, yaitu seni wayang kulit dan wayang-wayang lainnya. Di sana adalah bentuk dari Islam dilestarikan atau disebarluaskan oleh budaya lokal. Nah, bagaimana sebaliknya? Sebaliknya adalah Islam itu melestarikan budaya lokal. Pendidikan Islam melestarikan budaya lokal. Pendidikan Islam yang mana di dalamnya diajarkan agama-agama Islam itu menarik budaya-budaya lokal untuk membuat mereka tersebar luas sehingga budaya lokal ini menjadi terkenal juga. Salah satunya tadi adalah wayang. Wayang ini digunakan untuk menyebarluaskan agama Islam sehingga wayang ini dikenal, oh wayang ini salah satu cara menyebarkan agama Islam di pulau ini, sehingga budaya itu menjadi lestari, menjadi tidak mati, sehingga orang-orang lain tahu bahwasanya budaya ini ada. Kemudian budaya Islam juga mengadopsi arsitektur agama lain, sehingga nilai-nilai arsitektur dari budaya tersebut tersebar luas sehingga menjadi lestari juga. Kemudian lanjut kita ke masalah pengaruh globalisasi terhadap pelestarian budaya lokal. Globalisasi itu tidak asing lagi di telinga kita, yaitu pasti tentang bagaimana suatu informasi itu tersebar luas ke seluruh dunia. Globalisasi menyeluruh ya. Nah, bagaimana pengaruh globalisasi terhadap pelestarian budaya lokal? Nah, di sini saya singgung di awal tadi, perkembangan di era modern sehingga globalisasi itu menjadi lebih mudah dari zaman-zaman dahulu. Yang mana zaman sekarang era modern itu teknologi itu maju secara cepat. Bukan maju dalam segi harfiah ya, tapi maju maksudnya adalah teknologi itu semakin canggih sehingga melakukan tukar informasi dengan yang lain itu lebih mudah. Baik kita mau mengambil informasi dari negeri mana, kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Begitupun dengan sebaliknya, kita bisa memberikan informasi dengan mudah juga. Dan salah satunya adalah kita bisa melestarikan budaya lokal kita dengan kemajuan pengaruh globalisasi. Bukan hanya dengan teknologi saja, tapi kita juga bisa melakukannya dengan mengikuti acara-acara yang dilakukan untuk mengenalkan lingkungan atau mengenalkan tradisi budaya lokal kita. Dan selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah tentang Islam dan budaya lokal di era digital. Ini tidak lepas juga dari era modern, teman-teman, yang mana revitalisasi tradisi melalui platform digital. Munculnya platform digital ini adalah salah satu contoh kemajuan dari segi teknologi, dan itu juga mendukung dari globalisasi. Nah, teman-teman, Islam dan budaya lokal di era digital ini itu bisa dilakukan dan sangat-sangat mungkin untuk tersebar luas sehingga budaya lokal dan juga Islam itu bisa dilestarikan sehingga mereka bisa tersebar luas, diketahui oleh orang-orang banyak di luar sana. Bagaimana cara menyebarluaskannya? Kalau sekarang bisa disebut menggunakan platform digital, yaitu media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya. Jika kita mengunggah tentang tradisi budaya lokal dan juga tentang Islam dan sebagainya, itu jika kita men-share atau menguploadnya di media sosial, orang-orang dari penjuru dunia bisa melihatnya, sehingga budaya lokal kita dan Islam juga bisa tersebar luas, dikenali banyak orang. Nah, di situ
pentingnya atau di situ fungsi atau manfaat dari era digital yang begitu canggih sekarang, yang mana adanya platform digital seperti media sosial dan sebagainya. Bukan hanya media sosial, tetapi juga dengan laman-laman yang ada di internet seperti web dan sebagainya. Contohnya adalah adanya sebuah web yang membahas tentang budaya lokal saja, atau tentang web yang membahas tentang Islam saja, atau web tentang membahas apa saja, itu banyak bisa kita lihat di internet, sehingga itu melestarikan dan mengenalkan tradisi atau budaya-budaya lokal atau agama-agama melalui media sosial ataupun platform digital lainnya. Itu salah satu hasil positif dari kemajuan teknologi di era modern sekarang, sehingga bisa mengglobalisasikan atau menge-share ke seluruh penjuru dunia ini. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak enak di hati, tolong maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.